Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, alasan PSSI tunjuk Bima Sakti, Jakarta International Stadium dilirik, Saint Patinama moncer. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Saat ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar mulai 10 November mendatang. Timnas Indonesia U17 pun secara otomatis lolos ke turnamen bergengsi ini. Dengan demikian, skuad Garuda Asia ikut mencatatkan sejarah, sebab Indonesia berpotensi jadi satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan Piala Dunia U17 harus mendapatkan dukungan penuh agar bisa berjalan maksimal, sebab mata dunia internasional akan menuju ke Indonesia untuk ajang tersebut. Oleh karena itu, Ketum PSSI Erick Thohir meminta pemerintah pusat hingga daerah berkomitmen untuk mendukung jalannya turnamen akbar ini. Erick mengatakan komitmen ini juga harus tertuang dalam kesepakatan hitam di atas putih. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan bahwa PSSI pun akan berusaha menyiapkan skuad Garuda dengan maksimal. Itu agar tim asuhan Bima Sakti itu bisa bersaing dalam Piala Dunia U17 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kesempatan kepada Bima Sakti untuk menukangi Timnas Indonesia U17. Ia menilai Timnas U17 butuh pelatih muda untuk menggaruki Piala Dunia U17 2023 yang menurut jadwal akan digelar pada November mendatang. Erick pun kemudian menambahkan pelatih lokal harus bisa berkembang. Di Timnas Indonesia senior sendiri asuhan Sintayong juga telah dilibatkan pelatih lokal, begitu juga di tim nasional U23 Arhan Indra Syafri banyak juru formasi muda. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan akan melakukan persiapan serius demi bisa berbicara banyak di panggung dunia. Namun kali ini Timnas Indonesia U17 sudah dikejar waktu untuk tampil di Piala Dunia U17. Ketum PSSI ini pun menjelaskan bahwa skuad Garuda Asia akan memulai pemusatan latihan pada Juli hingga Agustus mendatang. Setelah ada rencana pemusatan latihan di luar negeri yang masih belum tahu di mana, Erick Thohir menjelaskan dalam waktu dekat ini skuad Garuda Asia akan melakukan seleksi di 9 wilayah. Pemain yang akan lolos akan dikumpulkan dalam training camp atau TC di suatu wilayah. Sementara itu untuk pemain Timnas Indonesia U17 yang kemungkinan dipanggil ada nama Iqbal Kujangge, Sultan Zaki, Arkan Kaka, hingga Nabil Ashura. Mereka akan bergabung dengan pemain-pemain yang lolos seleksi. PSSI langsung bergerak cepat dalam menentukan jajaran kepelatihan Timnas U17 Indonesia. Dalam hal ini, Sintayong dan Indra Syafri pun dipastikan akan ikut membantu Bima Sakti dalam membangun skuad Timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 2023. Kedua pelatih top ini akan membantu belusukan mencari pemain ke 9 wilayah nantinya. Setelah seleksi selesai dilakukan, maka skuad Garuda Asia akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut federasi belum mengetahui stadion mana saja yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Pasalnya penetapan status tuan rumah Piala Dunia U17 kali ini menggantikan Peru yang mundur datang mendadak. FIFA pun juga belum menetapkan stadion mana saja yang ditargetkan jadi lokasi pertandingan. Soal pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 yang bentrok dengan agenda kampanye pemilu tak dikhawatirkan oleh Erick Thohir. Pasalnya politik dan olahraga harus berjalan tanpa ada yang dikalahkan. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia kini memiliki stadion-stadion megah dan juga berkualitas. Jadi ada pilihan untuk menggelar laga berlabel internasional yang akan dilakukan Timnas Indonesia tidak harus terus di SUGBK Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, Erick pun menyatakan mulai melirik Jakarta International Stadium atau JIS untuk menggelar laga Timnas Indonesia yang masuk kalender FIFA. Stadion JIS sendiri memiliki kapasitas 82.000 penonton dengan lapangan berstandar FIFA. Namun memang stadion itu masih perlu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Piala Dunia U17 akan digelar 10 November hingga 2 Desember dan pada saat yang bersamaan Liga 1 sedang melangsungkan pekan ke-19 hingga pekan ke-21 pada periode tersebut. Mengenai hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun menegaskan bahwa Liga 1 tidak akan ada penundaan.
Orang nomor 1 di PSSI ini pun memastikan sudah menjalin komunikasi dengan pihak PT Liga Indonesia Baru agar Liga 1 dan Piala Dunia U17 bisa berjalan maksimal. Timnas Indonesia belum lama ini berhadapan dengan Argentina. Kualitas tim berjuluk La Albi Celeste ini memang harus diakui jauh lebih baik dari Timnas Indonesia. Namun demikian, skuad Garuda mampu bermain baik dan memberikan perlawanan kepada tim ranking 1 dunia ini. Terbaru pelatih Sintayong pun mengaku menantikan laga besar selanjutnya bersama skuad Garuda. Sebab dia menjelaskan laga melawan Argentina sangat membantu perkembangan anak asuhnya. Jurnalis Argentina Gaston Edul mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia ternyata sudah dikenal di negeri Tenggo karena adanya sosok pelatih Sintayong. Maka dari itu Lionel Scaloni juga tak menganggap remeh Timnas Indonesia meski ranking FIFA terpaut jauh dari Argentina. Di Argentina, kami tahu bahwa Timnas Indonesia punya formasi yang lebih baik, lebih bekerja keras dan lebih tangguh berkat pelatih mereka. Seorang pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Timnas Argentina pun mengakui dan menghormatinya, di mana menurut saya dia memberi Indonesia strategi dan taktik yang tidak mereka miliki sebelumnya. Terang Gaston Edul. Setelah sebelumnya Saint Patinama memenuhi panggilan Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday Juni, pemain berusia 24 tahun ini pun tampil secara penuh di laga lanjutan Liga Norwegia 2023, yakni antara Viking FK versus Brann. Duel antara kedua tim tersebut pun digelar di Viking Stadion Stavanger pada Sabtu 24 Juni malam. Saint dipasang sebagai bek kiri di laga tersebut, di mana Saint Patinama mampu tampil baik di laga ini. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand pamer pakai jersey bintang Argentina Thiago Almada saat menjalani latihan gimnastik. Momen Marcelino memakai jersey Argentina ini pun diunggah di akun Instagram miliknya pada Minggu 25 Juni kemarin. Dalam foto tersebut tampak Marcel yang pakai jersey Argentina berlatih gym bersama rekan timnya di KMSKDC yaitu Ilhan Fandi yang merupakan pemain timnas Singapura. Tentu performa bagus melawan Argentina jadi modal Marcel untuk bersaing di Eropa. Apalagi belakangan ini ia sudah mulai rutin dipercaya bermain bersama tim inti Denze. Penjaga gawang Cyrus Margono yang memiliki darah Indonesia masuk dalam skuad utama klub Panathinaikos yang menjalani tur pramusim di Austria, di mana Cyrus menjadi salah satu dari 4 kiper yang dibawa pelatih Ivan Jovanovic dalam masa persiapan menuju musim kompetisi 2023-2024. Cyrus sendiri akan menjadi pemain di tim utama yakni Yuri Lodigin, Visilos Xenopoulos, dan juga Alberto Brignoli. Sementara proses pengurusan WNI-nya sendiri sudah dilakukan pada awal Mei 2023. Mantan utusan PSSI untuk urusan naturalisasi pemain Hamdan Hamidan pun berkomunikasi dengan sang pemain, orang tua dan pihak pemerintah.